Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Xie Yuyu dan Sue Fei melakukan tendangan voli ke tanah, mengepalkan tangan kanan mereka ke dada mereka, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan keras. Kepala klan roh ganas Xie Yu, temui tuan, ucap Xie Yu. Patriark Kle Elf Sue Fei, temui tuan, ucap Sue Fei. Segera, 1,2 juta roh ganas dan lebih dari 600.000 elf terbang ke tanah, melakukan hal yang sama seperti Patriark, berlutut dengan satu lutut di tanah, berteriak serempak. Zentian berkata, temui tuan, ucap para roh dan elf. Selamat atas kembalinya tuan, ucap Xie Yu menangis karena kegembiraan. Selamat atas kembalinya tuan, ucap roh ganas dan elf, suara-suara yang bersemangat, merobek malam. Semua dikecualikan, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Terima kasih tuan. Setelah Sue Yu dan Sue Fei memimpin klan untuk berdiri, Sue Fei menggertakkan giginya dan berkata, tuan, setelah Anda dikutuk dan masuk ke dalam siklus abadi, ibu saya dibunuh secara brutal oleh si Yuan Supreme, ucap Sue Fei. Mata Tan Yun menunjukkan tatapan niat membunuh yang mengerikan, dan berkata, jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan membalas Sue Hen untuk ibumu, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun bertanya, dan sekarang Xie Fei dan Xie Yu, bahwa adalah keduanya adalah Kaisar Suci kelas 9. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang Zhong Ding, penguasa kota-kota ilahi Hongmeng, sedang dalam perjalanan ke Beihai Grand Canyon. Orang ini adalah Raja Dewa kelas 3, dan kita bukan lawannya. Sekarang kalian harus berkemas. Setelah 1 jam, aku akan membawa kalian keluar dari sini, ucap Tan Yun. Baik tuan. Setelah Xie Yu dan Sue Fei menerima pesanan mereka, mereka meminta para anggota klan untuk mengemasi tas mereka. Setelah hanya 1 jam, 1,2 juta roh ganas dan lebih dari 600.000 roh semuanya kembali. Puan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Ucap Sue Fei bertanya dengan hormat. Tan Yun merenung sedikit dan berkata, pergi ke tempat rahasia jurang para dewa yang ganas, di mana hidup raksasa liar dan raksasa sunyi, ucap Tan Yun. Mendengar raksasa liar dan sunyi, elf, dan roh ganas bersemangat, di hati mereka, mantan tuan berada di bawah komando 12 protos besar adalah sebuah keluarga. Puan, begitu banyak dari kami yang mengikutimu, mudah untuk mengungkapkan keberadaannya, ucap Xie Yu berkata dengan cemas. Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir, aku punya caraku sendiri, ucap Tan Yun. Bas. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun mengorbankan menara Ling Qiao, terbang ke tanah, dan menjadi raksasa 100.000 kaki, menasihati berkata, kalian kecil, menara Ling Qiao sudah cukup untuk menampungmu. Dari sini, diperkirakan akan memakan waktu 5 tahun untuk mencapai jurang para dewa yang ganas. Kamu hanya bisa menunggu di dalam, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata, elf itu, roh-roh ganas terbang ke menara Ling Qiao satu demi satu. Kemudian Tan Yun meletakkan menara Ling Qiao di telinganya, dan matanya berharap, Yusu, tunggu, ketika saya kembali ke tanah rahasia, saya akan membentuk kembali tubuh untuk Anda, ucap Tan Yun. Dengan pemikiran mendalam, Tan Yun membuka pintu, meninggalkan lembah laut utara melalui gerbang tanah rahasia. Tabrakan. Setelah beberapa saat, Tan Yun bergegas keluar dari danau, mengeluarkan Senzu, dan berlari kencang di atas laut utara yang diselimuti salju bulu angsa. Dalam perjalanan, Tan Yun bertanya pada Sue Yu dan Sue Fei. Tan Yun bertanya kepada mereka, tentang naga emas 12 cakar, naga iblis 12 cakar, klan surgawi, klan Panlong, klan singa bermata 3, klan raksasa Pangmu, klan monyet bermata 1, dan klan Buddha iblis yang bertarung. Namun, yang membuat Tan Yun kecewa, Sue Yu dan Sue Fei tidak tahu. Sepertinya aku harus menunggu sampai masa depan, ketika wilayahku telah meningkat pesat, dan pergi ke ribuan tempat rahasia untuk menemukan 8 dewa yang tersisa satu persatu. Setelah menemukan semua 12 dewa, saya akan mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengendarai Senzu dan dengan cepat menghilang ke langit bersalju. 2 bulan kemudian, Zhong Ding penguasa Hongmeng Sencheng, mengendarai Senzu,
membawa 10.000 kaisar suci dan 100.000 raja suci tiba di Grand Canyon Beihai. Ketika Zongding memimpin orang-orang kuat untuk menemukan pintu masuk ke tempat rahasia di lembah Beihai, butuh 3 bulan untuk akhirnya menghancurkan pintu masuk ke tempat rahasia dan memasuki tempat rahasia. Namun, yang membuat Zongding marah adalah tidak ada seorang pun di tempat rahasia itu. Sial, mereka semua lari, Zongding marah, mari kita semua meninggalkan tanah rahasia bersama penguasa kota, dan kemudian mencari jejak kaki kedua Kle, ucap Zongding. Dalam 3 tahun ke depan, Zongding memimpin bawahan dan mencari di mana-mana. Di daerah sekitar Laut Utara, setelah penyelidikan, tidak ada yang menemukan jejak roh jahat dan elf. Seolah-olah kedua ras telah menguap. Dalam keputusasaan, Zongding harus terbang ke kota ilahi Hongmeng dan kembali ke Lingxia Tianzun. Waktu seperti anak panah, dan 1 tahun 10 bulan telah berlalu. Tan Yun tiba di Fierce Abyss of the Gods, dan berhasil memasuki tempat rahasia di mana raksasa liar dan liar tertidur. Setelah Tan Yun memanggil klan Dewa Raksasa Liar dan klan Dewa Raksasa Hongmeng, dia melepaskan klan roh ganas dan elf. Biarkan keempat protos yakin di tanah rahasia mulai sekarang, dan bersiaplah untuk masa depan. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun memandang Sue Fei dan berkata, selanjutnya, saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu yang penting, Anda ikut dengan saya, ucap Tan Yun. Baik Tuan, setelah Sue Fei menerima pesanan, dia mengikuti Tan Yun dan terbang menuju langit timur. Tidak lama kemudian, Tan Yun membawa Sue Fei ke kota sebening kristal. Di depan monumen Dewa Zhenyuan yang jernih. Melihat monumen Dewa Zhenyuan, Sue Fei yang mengenakan gaun kuning pucat dari lantai ke langit-langit dan memiliki kecantikan antar ras, menutup panggilan di belakang Tan Yun, matanya melebar, dan dia berseru, Tuan, dia adalah penguasa Dewa Liar Dongfang Yusu, ucap Sue Fei. Benar, Tan Yun berkata, dia memang Yusu, tapi prasasti itu hanyalah sisa jiwanya. Alasan saya meminta Anda datang ke sini adalah untuk membunuhnya nanti, proses mengeluarkan jiwa dari prasasti Zhenyuan, itu membutuhkan teknik penyembuhanmu yang hebat, ucap Tan Yun. Tan Yun melihat kembali ke Sue Fei, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dengarkan perintahku nanti, tidak boleh ada kesalahan, jika tidak Gyoksu akan dimusnahkan, ucap Tan Yun. Sue Fei mengangguk berat dan berkata, jangan khawatir Tuan, bawahan berjanji untuk menyelesaikan tugas, ucap Sue Fei. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia mengambil beberapa langkah di udara, membelai prasasti Zhenyuan dengan penuh kasih sayang dan berbisik pelan, Yusu, aku akan mengambil sisa jiwamu dan membantumu membangun kembali tubuhmu, ucap Tan Yun. Ratusan tahun yang lalu, ketika Tan Yun dan Dongfang Yusu sedang berbicara, meskipun Dongfang Yusu tidak dapat membuka matanya, dia tidak bisa keluar. Dia menjawab dengan keras, tetapi menangis untuk mengatakan bahwa dia telah mendengar kata-kata Tan Yun. Namun, hari ini, setelah selang ratusan tahun, Tan Yun menemukan bahwa Dongfang Yusu sangat lemah sehingga dia tidak dapat mendengar apapun dan tidak dapat merespons. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan sementara cincin surgawi di antara jari-jarinya berkedip, batu ilahi pembentuk jiwa setinggi 30 kaki, seputih salju muncul dari udara tipis. Bas! Dalam kehampaan yang beriak seperti air, Tan Yun melepaskan ledakan kekuatan suci, mengalir ke monumen Dewa Zhenyuan, menutupi momen ketika Dongfang Yusu diselimuti, dan bertanya, Sue Fei, apakah kamu siap, ucap Tan Yun. Puan, bawahan sudah siap, ucap Sue Fei menegaskan. Dengarkan kata sandiku, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia memanipulasi kekuatan sucinya dan tiba-tiba mengeluarkan Dongfang Yusu dari monumen ilahi Zhenyuan, teknik penyembuhan hebat, cepatlah, ucap Tan Yun. Bas! Sue Fei seukuran telapak tangan, sementara rambutnya menari, aliran kekuatan ilahi peri putih susu meresap dari tubuhnya, memancarkan aura kehidupan yang kuat, menutupi sisa jiwa Dongfang Yusu. Segera, Tan Yun dengan hati-hati mengendalikan kekuatan ilahi, mengikat sisa jiwa Dongfang Yusu, dan perlahan-lahan dituangkan ke dalam batu ilahi yang mereformasi jiwa. Jangan berhenti menggunakan teknik penyembuhan hebat sepanjang waktu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menginstruksikan, dalam satu pemikiran, pedang pembantaian primordial melesat keluar dari alisnya. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng, membentuk ulang batu dewa di sekitar jiwa, dan berputar terus-menerus, mengukir pola di permukaan batu.
Ketika pola itu selesai, setiap pola, seolah-olah hidup, perlahan-lahan mengalir di permukaan batu ilahi. Saat mengalir, itu menelan teknik penyembuhan hebat Sue Fei. Pada saat yang sama, setelah Tan Yun mencabut pedangnya, dia membawa Sue Fei mundur ribuan kaki dan menggunakan kekuatan supernaturalnya, sumber kehidupan, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, sumber kehidupan dengan diameter 10.000 kaki dan putih susu menyelimuti batu dewa pembentuk dan pembekuan jiwa. Tan Yun menghela napas lega, memandangi batu suci yang mereformasi jiwa di sumber kehidupan, dan berkata dengan lembut, Yusu, dalam 100 tahun, kamu akan dilahirkan kembali. Maaf, aku tidak bisa berada di sisimu untuk waktu yang singkat, aku harus segera pergi ke kota militer Qingtian untuk melihat apakah Su Bing dan yang lainnya dalam bahaya. Tunggu aku akan kembali padamu dalam 100 tahun, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melihat kembali ke Sue Fei dan memperingatkan, setelah sumber kehidupan ditelan oleh batu ilahi yang mereformasi jiwa, setiap 3 tahun, Anda akan melakukan teknik penyembuhan utama pada Yusu sampai dia sembuh dan dibangkitkan. Apakah kamu ingat, ucap Tan Yun. Bawahan ingat, ucap Sue Fei dengan hormat. Oke. Terima kasih atas kerja kerasmu, ucap Tan Yun. Merupakan kehormatan bagi bawahan untuk melayani Tuan, ucap Sue Fei dengan hormat. Setelah itu, Tan Yun mengangguk dan menghilang tanpa jejak sebagai seberkas cahaya. Selanjutnya, Tan Yun menyapa Patriark Hong Huang, Patriark Alam Liar, dan Patriark Roh Ganas dan meninggalkan Tanah Rahasia. 2 bulan kemudian, Tan Yun menyingkirkan Shenzhou, memasuki kota ilahi Hongmeng tanpa hambatan, dan langsung pergi ke kuil ruang dan waktu. Setelah tiba di istana ruang waktu, Tan Yun membuka susunan teleportasi, dan butuh 1 tahun untuk mencapai istana ruang waktu di kota militer Raja Dewa tertinggi di luar wilayah. Setelah Tan Yun melangkah keluar dari aula ruang dan waktu, seorang jenderal muda yang menjaga aula ruang dan waktu berkata dengan hormat, saya telah melihat Tuan Muda Jing, ucap jenderal muda itu. Ratusan tahun yang lalu, Lingxia Tianzun mengumumkan bahwa Tan Yun adalah murid termanya dan mengumumkan kepada seluruh alam Dewa Hongmeng. Karena itu, setelah melihat Tan Yun, jenderal muda itu tampak sangat hormat. Iya, Tan Yun mengangguk, dan terbang menuju gerbang kota. Setelah melihat Tan Yun pergi, Tuan Muda menunjukkan tatapan cemberut di matanya, dan kemudian menuju istana para dewa di puncak gunung tertinggi. Memasuki istana para dewa, Dewa Muda akan melewati paviliun dan datang keluar aula tertinggi. Setelah Dewa Muda memasuki aula, dia menemukan bahwa Bai Suanyi juga ada di sana, jadi dia memberi hormat, dan berkata dengan hormat, Panglima Besar, Jing Yun baru saja tiba di kota militer Raja Dewa tertinggi, dan sekarang dia menuju ke gerbang kota, ucap Dewa Muda itu. Apakah ini benar, apakah dia sendirian, ucap Raja Dewa tertinggi. Iya, Dewa Raja-Raja, ucap Dewa Muda itu. Setelah Dewa Muda berkata, Bai Suanyi berkata dengan dingin, Ayah, putri ini akan membunuhnya, ucap Bai Suanyi. Jangan tidak sabar, ucap Raja Dewa tertinggi sambil menutup matanya dan melepaskan kesadarannya, yang langsung menyelimuti Tan Yun. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun adalah Dewa Suci kelas 4, dia menarik kesadarannya. Raja Dewa tertinggi mengerutkan kening. Jing Yun tahu bahwa ayah selalu ingin membunuhnya, dan dia berani datang sendiri, aku khawatir itu menipu. Kamu tidak dapat melakukan apapun padanya saat ini. Selain itu, anak ini sudah menjadi kelas 4 Dewa Suci. Putri, meskipun Anda adalah Dewa Suci kelas 7, Anda mungkin bukan lawannya, ucap Raja Dewa tertinggi. Pada titik ini, Raja Dewa tertinggi menyeringai, Putri, itu lebih baik daripada ini. Kamu mengirim 10 pembunuh alam Dewa Suci Agung yang diam-diam dikultivasikan ayahmu untuk mengikuti Jing Yun. Tunggu sampai dia jauh dari kota militer kita, ucap Raja Dewa tertinggi. Mendengar ini, Bai Suanyi mengangkat alisnya, Ayah, dia hanya seorang Dewa Suci kelas 4, apakah perlu mengirim 10 pembunuh Dewa Suci Agung untuk menghadapinya, ucap Bai Suanyi. Raja Dewa tertinggi berkata sambil tersenyum, hati-hati mengarungi kapal selama 10.000 tahun, karena kita akan melakukannya, kita harus melakukannya dengan rapi dan tanpa kecelakaan, ucap Raja Dewa tertinggi. Baiklah, kata Bai Suanyi. Ngomong-ngomong, Yier, kamu tidak boleh pergi, ucap Raja Dewa tertinggi. Baik ayah, ucap Bai Suanyi.
Meskipun Bai Suanyi berjanji, tetapi dia berpikir bahwa Tan Yun telah berada di jurang para dewa yang ganas dan melukai saudara perempuannya dengan serius, jadi dia memutuskan untuk membunuh Tan Yun sendiri. Tan Yun berjalan keluar dari gerbang kota-kota tentara Raja Dewa tertinggi. Setelah merasakan 11 napas terkunci padanya, sebuah cibiran tergambar di sudut mulutnya, dan dia diam-diam berkata, Raja Dewa tertinggi benar-benar tidak ingin melepaskanku. Hehe, baru saja mengirim 7 orang Dewa Suci Agung tingkat 5, 3 orang tingkat 4, dan hanya 3 orang Dewa Suci tingkat 7, menginginkan nyawaku, haha konyol, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun tidak mengorbankan Senzu, tetapi memperlambat kecepatan penerbangan, terbang melintasi langit ekstrateritorial yang seperti magma, dan menuju ke kota tentara King Tian. Di bulan berikutnya, Tan Yun tahu bahwa 11 orang telah menggunakan teknik tembus pandang, dan mereka telah pergi jauh, ikuti di belakangmu. Ketika Tan Yun terbang melintasi dataran tandus di langit, ada niat membunuh yang mengerikan di mata bintang itu. Jing Yun, kamu tidak bisa terbang dengan sayapmu hari ini, dengan suara wanita yang dingin, dalam sekejap, 10 pria bertopeng hitam dari tanah suci besar muncul dari langit di atas dataran. Mengelilingi Tan Yun. Wosh! Detik berikutnya, Bai Suanyi yang mengenakan baju besi, keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, adik perempuan, apa yang kamu lakukan, ucap Tan Yun. Bai Suanyi berkata dengan dingin, jangan panggil aku adik perempuan, itu terdengar menjijikkan, Jing Yun, kamu akan mati hari ini, ucap Bai Suanyi. Hehe, Tan Yun mencibir, jika kamu membunuhku, tidakkah kamu akan takut membuat marah guru, ucap Tan Yun. Aku takut, tentu saja, Bai Suanyi berkata dengan acuh tak acuh, tapi sayang sekali, guru tidak akan tahu, ucap Bai Suanyi. Tan Yun berpura-pura takut, ayahmu memintamu untuk membunuhku, kan, ucap Tan Yun. Jadi bagaimana, Bai Suanyi mencibir, kamu adalah orang yang sekarat, semakin kamu tahu. Apa gunanya tahu lebih banyak, ucap Bai Suanyi. Tan Yun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa dia berbicara omong kosong dengan Bai Suanyi adalah untuk mengeluarkan kata-katanya dan membunuhnya. Dengan cara ini, ada gambar memori, dan Lingxia Tianzun tidak akan menyalahkan dirinya sendiri di masa depan. Adik perempuan, kamu kejam terhadap saudara laki-laki senior, tetapi saudara laki-laki senior, demi kamu dan aku sebagai murid guru aku menyarankan kamu untuk kembali dan berada di pantai. Tan Yun tampak tulus dan tulus, selama Anda berhenti sekarang, saya tidak akan memberitahu guru tentang ini, ucap Tan Yun. Hahaha, ahaha, setelah Bai Suanyi mencibir dan mencibir, dia memerintahkan 10 pria bertopeng hitam, bunuh dia untuk nona ini, ucap Bai Suanyi. Ya, salah satu orang Dewa Agung kelas 5 yang hebat, dengan mata dingin, mengubah tangan kanannya menjadi cakar, dan terbang ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi, nak matilah, ucap orang itu. Aku akan meniduri ibumu, ucap Tan Yun mencibir, tubuh ia tiba-tiba berkedip ke arah Dewa Agung kelas 5, dan kecepatannya sangat cepat sehingga pihak lain hanya bisa menangkap bayangan. Kenapa kamu begitu cepat? Bang! Suara ketakutan dari Dewa Suci Agung kelas 5 berhenti tiba-tiba, dan kepalanya hancur oleh pukulan Tan Yun, dan mayat tanpa kepala itu jatuh di dataran tandus. Adegan ini bukan masalah sepele, 9 Dewa Suci Agung yang tersisa, dan Bai Suanyi menjadi pucat. Salah satu orang Dewa Agung kelas 5 yang hebat, setelah pulih lebih dulu, memandang Bai Suanyi dan berteriak, Nona, anak ini pasti menyembunyikan kekuatannya, setelah kita putus, larilah, ucap orang itu. Oke, Bai Suanyi masih shock, dan mengorbankan perahu Senzu, mengubahnya menjadi seberkas cahaya, dan melarikan diri ke arah kota tentara Raja Dewa tertinggi. Nona Bai, larilah sebanyak yang kamu suka, dan aku akan menjagamu nanti, ucap Tan Yun mencibir dan menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Swiss Swiss Z, bang bang bang, karena gerakan Tan Yun yang sangat cepat, dalam sekejap, seperti 9 Tan Yun muncul di depan 9 orang suci pada saat yang sama, dan tiba-tiba melemparkan tinjunya. Segera, 8 kelompok kabut darah naik, dan 8 dari mereka mati karena kepala yang hancur. Mencicit. Setelah bayangan Tan Yun tumpang tindih dalam kehampaan, dia melihat bahwa cakar tangan kanan Tan Yun meraih leher Dewa Suci Agung peringkat keempat terakhir, dan tinju kirinya menghantam dadanya. Kaca.
Dada Dewa Suci Agung runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan permohonan muncul di matanya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, itu masih berguna untuk menjaga nyawa anjingmu, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun berkedip, dan dia mengorbankan Senzu, berbalik dan mengejar Bai Suanyi. 1 jam kemudian, dia muncul ribuan kaki di belakang Bai Suanyi. Bai Suanyi yang melarikan diri dari Senzu, kembali menatap Tan Yun yang mengejarnya, gemetar ketakutan. Kamu, jangan datang ke sini, ucap Bai Suanyi. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun menutup telinga, menyapu kehampaan dalam sekejap, dan mendarat di depan Bai Suanyi. Lengan giok Bai Suanyi melambai, membawa seikat balok pedang dan menebas ke arah leher Tan Yun. Ketika Tan Yun menghindar ke samping, dia membalikkan tubuhnya dan muncul di samping Bai Suanyi, tangan kanannya mencengkram leher Bai Suanyi dengan erat, melayang ke udara, dan mendarat di belakang Senzu berkualitas tinggi. Tan Yun menatap Dewa Agung tingkat 4 yang terluka parah di bawah kakinya, menendangnya hingga terbang, dan menabrakkannya ke Senzu di depannya. Tanpa ragu, dia berkata, kembalilah dan beritahu Raja Dewa tertinggi bahwa Bai Suanyi tinggal bersamaku untuk saat ini. Beri dia waktu 100 tahun untuk menemukan 10.000 tetes cairan Dewa Suci dan 30.000 buah suci besar sebagai gantinya. Jika tidak, saya tidak hanya akan membunuh Bai Suanyi, aku juga akan mengirimnya untuk memberitahu guruku bahwa Anda ingin membunuh saya, sehingga dia tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas, ucap Tan Yun. Dewa Suci Agung itu berkata dengan lemah, aku mendengarnya dengan jelas. Dan, Jing Yun, aku mohon jangan menyakiti wanita tertua kami, ucap orang itu. Kamu benar-benar tidak masuk akal, keluar, ucap teriak Tan Yun. Nona, tunggu, Lord God King pasti akan menyelamatkanmu, ucap orang itu. Setelah dia berteriak, dia mengendarai Senzu dan melarikan diri. Di Senzu berkualitas tinggi, Tan Yun mencubit leher Bai Suanyi dengan tangan kanannya dan berkata dengan tajam, jika guru tidak secara khusus menjelaskan kepada saya untuk menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, saya benar-benar ingin mencekik Anda sekarang, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, tangan kiri Tan Yun perlahan-lahan berputar dalam kehampaan, menepuk dahi Bai Suanyi di udara, dan segera, pengekangan yang dibentuk oleh kekuatan ilahi yang kental tercetak di dahi Bai Suanyi, memenjarakan kekuatan ilahi di kolam rohnya. Tiba-tiba, Bai Suanyi merasa lelah. Setelah Tan Yun melepaskan tangan kanannya dari memegang leher Bai Suanyi, tubuh Bai Suanyi melunak dan jatuh di geladak Senzu. Dia menatap Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan kengerian yang dalam, dan tubuhnya yang meringkuk tampak sangat tidak berdaya. Huff. Setelah Tan Yun mendengus dingin, dia berdiri di tepi Senzu dan mengendarai Senzu menuju kota militer Qingtian. Bai Suanyi sedang merangkak di tanah, dan ketika dia sampai di tepi Senzu, suara samar Tan Yun datang dari belakangnya, saya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa kekuatan ilahi Anda sekarang di penjara, dan Anda adalah orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika melompat-lompat pasti akan menghancurkan tubuhmu dan mati. Jika kamu ingin melompat, lompat saja, aku tidak akan pernah menghentikanmu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Suanyi berhenti merangkak. Pada saat ini, dia berkeringat deras dan tampak sangat menyakitkan. Karena saat Divine Power-nya di penjara, armor di bagian atas tubuhnya menekannya ke tanah, seolah-olah dia akan dihancurkan sampai mati kapan saja. Tan Yun mengerutkan kening, datang ke Bai Suanyi, berjongkok dan meletakkan tangannya ke dada Bai Suanyi. Bajingan Bao, apa yang kamu lakukan, ucap Bai Suanyi. Wajah Bai Suanyi penuh dengan kepanikan, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata horor. Ya, kamu terlihat sangat cantik, tapi aku masih tidak menyukainya. Saat Tan Yun berbicara, dia membantu Bai Suanyi melepaskan baju besinya. Jika bukan karena orang tuamu, kamu mati di Tianmo untuk membela alam Dewa Hongmeng. Di tanganku, aku pasti tidak akan membantumu melepas baju besimu. Kamu pantas dihancurkan sampai mati, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun bangkit dan mengabaikan Bai Suanyi. Bai Suanyi yang mengenakan pakaian putih dan celana panjang, menunjukkan ekspresi kemerahan di wajahnya yang bisa dihancurkan oleh peluru, dan berkata dengan suara rendah, terima kasih karena tidak membunuh, ucap Bai Suanyi. Jangan berterima kasih padaku, Tan Yun berkata, jika Anda ingin berterima kasih, terima kasih guru, dia meminta saya untuk menyelamatkan hidup Anda, ucap Tan Yun. Oh,
Bai Suanyi mengerutkan bibir merahnya, melipat tangannya di bahunya, gemetar, dan berbisik, Jing Yun, bisakah kamu mencabut larangan untukku, aku sangat kedinginan. Rok panjangku ada di cincin dewa. Tanpa kekuatan ilahi, aku tidak bisa membuka cincin ilahi, aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sumpah aku tidak akan lari, apa tidak apa-apa, ucap Bai Suanyi. Mendengar sumpah Bai Suanyi, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera melepaskan larangan lingci Bai Suanyi. Segera, Bai Suanyi berubah menjadi bayangan dan menyapu ke ruang pelatihan Senzu. Setelah beberapa saat, dia mengenakan gaun merah muda dari lantai ke langit-langit dan melangkah keluar. Dia mengepalkan belati di tangan batu gioknya, meletakkannya di belakang punggungnya, dan berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Tan Yun tidak menoleh ke belakang, dan suara samar itu mengandung warna yang tidak diragukan lagi, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah, dan jika Anda tidak menyingkirkan belati Anda yang patah, saya tidak keberatan menghina Anda terlebih dahulu, dan kemudian membuang mayatnya di hutan belantara. Jika Anda meragukan kata-kata saya akan melakukan apa yang saya katakan, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Bai Suanyi menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru menempatkan belati ke dalam cincin ilahi, dia bisa melihat bahwa Tan Yun jauh lebih kuat dari kesadarannya sendiri. Pasti Tan Yun, melalui indranya, menemukan bahwa dia ingin melakukan sesuatu padanya. Selama 7 hari berikutnya, Bai Suanyi berdiri di belakang Tan Yun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Tan Yun mengendarai Senzu untuk melewati gunung tandus yang terjun langsung ke awan, Bai Suanyi memandang gunung tandus di bawah, seolah memikirkan sesuatu, tubuhnya yang halus sering bergetar, dan air mata mengaburkan pandangannya dalam sekejap. Senior kakak Jing, tolong hentikan, ucap Bai Suanyi. Haha, trik apa yang ingin kamu mainkan lagi? Setelah Tan Yun berbalik, menatap Bai Suanyi yang sedih, suara ejekan itu terputus. Segera, Tan Yun bertanya, ada apa, ucap Tan Yun. Kakak Jing, tolong hentikan Senzu, ucap Bai Suanyi menangis. Melihat penampilannya tidak berpura-pura, Tan Yun mengendalikan Senzu untuk melayang di atas pegunungan yang tandus. Kakak senior Jing, aku tidak akan lari, jangan khawatir, ucap Bai Suanyi. Setelah Bai Suanyi meninggalkan kalimat, dia mendarat di puncak gunung yang tandus, dengan gemetar memeluk batu yang terangkat, menangis begitu keras. Suara tangisan pahit terdengar, dan orang tidak bisa menahan perasaan sedih dari hati. Ayah, ibu, Xiaoyi ada di sini. Ibu Xiaoyi ada di sini untuk mengunjungimu, ucap Bai Suanyi. Pada saat ini, gambar samar muncul di benak Bai Suanyi. Meski gambarnya buram, masih bisa terlihat bahwa gunung di gambar itu adalah gunung yang tandus ini. Dalam gambar, Bai Suanyi yang masih seorang gadis berusia 5 tahun, merangkak keluar dari 2 mayat lapis baja, naik di atas 2 mayat, dan menangis dengan suara lembut. Ayah, ibu, bangun. Jangan tinggalkan Xiaoyi. Di Senzu, Tan Yun menatap Bai Suanyi yang menangis-menangis, menunjukkan sentuhan simpati di matanya. Dia ingat bahwa Ling Xia Tianzun mengatakan itu setelah Bai Suanyi pintu yang terkenal, orang tuanya meninggal karena pertempuran di luar alam. Tan Yun tidak perlu memikirkannya, Tan Yun tahu bahwa gunung tandus ini adalah tempat pemakaman orang tuanya. Tan Yun tidak mengganggu Bai Suanyi, tetapi menunggunya dengan tenang di Senzu. Bai Suanyi berlutut di puncak gunung yang tandus, menangis begitu keras. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Bai Suanyi yang menangis sepanjang malam, berhenti menangis. Dia berlutut di puncak gunung dan berkata dengan suara serak, Ayah, Ibu, ketika Anda meninggal, putri Anda masih muda. Tapi putri saya ingat pembunuhnya, jangan khawatir, putri ini suatu hari akan menemukan pembunuhnya untuk membalaskan dendammu. Putrimu merindukanmu, aku sangat merindukanmu, ucap Bai Suanyi. Setelah mengatakan ini, Bai Suanyi menundukkan kepalanya dan mencium puncak gunung dengan bibir merahnya. Setelah tinggal selama 3 napas, dia bangkit. Itu berubah menjadi bayangan dan menyapu ke Senzu. Almarhum telah meninggal, jangan terlalu sedih, Tan Yun selesai dan bertanya, guru berkata kamu dilahirkan di keluarga terkenal, siapa nama aslimu, ucap Tan Yun. Bai Suanyi mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan lembut, nama asliku adalah Jing, ucap Bai Suanyi.
Jing, Tan Yun mengerutkan kening, nama keluarga ini sangat langka di alam Dewa Hongmeng, apa itu Dewa Jingyan, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata, Dewa Jingyan, tubuh Bai Suanyi bergetar, dan matanya yang merah dan bengkak menatap Tan Yun, dia adalah leluhurku yang jauh, ucap Bai Suanyi. Apa kamu adalah cucu Jingyan, ucap Tan Yun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dia benar-benar mengambil langkah maju, tiba-tiba memeluk Bai Suanyi di tangannya, dan tertawa keras, hahaha, bagus. Saya telah melihat keturunan Jingyan, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun sangat bersemangat. Di antara anak yatim piatu yang diadopsi Tan Yun di masa lalu, ada Jingyan. Pada hari yang sama ketika Jingyan diadopsi, Tan Yun juga mengadopsi Lingxia. Kemudian, Lingxia Tianzun mengkhianatinya, tetapi Jingyan tidak. Jadi Lingxia Tianzun meminta Si Yuan Supreme untuk mengambil tindakan dan membunuh Jingyan. Dengan kata lain, pelakunya yang membunuh Jingyan adalah Lingxia Tianzun. Pada saat ini, Tan Yun akhirnya mengerti mengapa Lingxia Tianzun membuat pengecualian untuk menerima Bai Suanyi sebagai muridnya, dan dengan sengaja berkata pada dirinya sendiri, jika Bai Suanyi membunuhnya, membiarkannya tidak mati. Alasannya pasti karena Lingxia Tianzun punya rasa bersalah pada Jingyan. Karena di masa lalu, Jingyan merawat Lingxia seperti adik perempuan, tetapi Lingxia membunuh Jingyan. Memegang Bai Suanyi di tangannya, Tan Yun seperti memegang Jingyan, saat masa lalu muncul di benaknya, dia memikirkan dirinya sendiri dan Shen Subing mengangkat Jingyan dengan tangannya sendiri. Sebelum dia menyadarinya, mata Tan Yun penuh dengan air mata. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.